Nah, sudah. Hmm, oh, oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, mumpung saya ingat. Jadi, pada kesempatan ini, ya, pada periode ini, di bulan September ini, Mirai Aset mengadakan kompetisi trading HOTS Championship Season 9. Nah, yang mana kita sudah mulai sejak 2 tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi ini sudah season ke-9. Nah, di berbagai season ini, ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui, ada berbagai perbedaan lah. Nah, kali ini di season 9 ini, kita perbedaan kita lebih ke kolaborasi dengan Bank BRI gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin di sini yang punya rekening BRI bisa membuka RDN, rekening dana nasabah BRI kayak gitu ya. Dan itu juga sudah bisa secara online. Gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak dan Ibu di sini yang belum daftar HCS 9, silahkan segera daftar, gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan tidak ada ruginya sama sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan banyak hadiah-hadiah yang diberikan kepada Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi nantinya ada berbagai macam undian, lalu juga nantinya Bapak dan Ibu ya bisalah mengasah skill trading Bapak dan Ibu. Mungkin saja bisa jadi juara juara baru di HCS 9 ini. Total hadiah 1,5 miliar ya. Jadi manfaatkan momennya, daftar, registrasi gratis dan banyak untungnya. Yang paling penting adalah Bapak dan Ibu bisa ikut kelas mentorship dari para mentor-mentor handal. Yang jelas lebih handal daripada saya, jauh lebih handal daripada saya seperti Om Ben. Mungkin Bapak dan Ibu tahu salah satu founder dari PPC, para pencari cuan. Lalu ada Michael Yeo, ya Bapak dan Ibu tahu, influencer saham. Dan satu lagi saya lupa namanya, dia juga jadi mentorship di HCS 9 ini. Dia sering juara di HCS 9 di HCS sebelumnya. Nah, kita bisa serap ilmunya dari mereka. Ilmu-ilmunya banyak yang akan bermanfaat pastinya untuk kita ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ada yang lewat. Nah, langsung aja kita masuk ke materi ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung didiskusikan. Cek, disiapin laptop atau chartnya biar kita sama-sama analisa. Tes, tes. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, ini ada sedikit teori. Nah, oke, analisa teknikal. Apa itu analisa teknikal? Nah, Bapak dan Ibu bisa difahami dengan sendiri penjelasan yang sudah saya bikin ya. Analisa teknikal adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi tren naik ataupun tren turun berdasarkan pergerakan harga dan volumenya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini Mas ada yang belum mengerti tentang volume ya. Jadi volume itu bisa dikategorikan berdasarkan lot atau berdasarkan nilai transaksi. Maksudnya begini, saya beli satu lot, lalu saya jual lagi satu lot. Nah, ada dua lot. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai volume. Nah, lalu nilai transaksi saya beli satu lot saham, misalkan saham ITMG, nilainya 4 juta. Saya jual nilainya 5 juta, total 9 juta. Itu juga disebut dengan volume.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menilai tren dari suatu chart ya, suatu grafik ya, apakah saham itu lagi mengalami kenaikan atau lagi mengalami penurunan. Nah, lalu sesuai dengan tema hari ini ya, ini sedikit definisi dari saya ya. Oke, bisa dipahami dengan seksama. Rebound di sini yang dimaksud adalah suatu kondisi naik dari pantulan setelah adanya penurunan atau masa bearish. Jadi ketika saham mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Nah, di situ ada pantulan mulai mengalami kenaikan. Itu yang disebut dengan rebound ya. Oke. Nah, rebound sendiri di sini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor seperti apa namanya, ada berita positif terhadap emiten tersebut, lalu juga ada berita negatif, bisa jadi untuk emiten tersebut laporan keuangannya baik, bagus ya, atau secara teknikal mungkin memang dia sudah berada di area support atau berada di area bawah. Jadi rebound di sini bisa kita kategorikan sebagai kita anggaplah rebound di sini yang kita maksud adalah bola basket ya, bola basket ataupun ya bola basket. Oke. Ketika bola basket kita pantulkan ke bawah ya, kita kita lempar ke bawah, maka bola basket tersebut kan akan naik. Nah, ketika bola basket itu mengalami kenaikan, di situ yang dinamakan dengan rebound. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami lebih lanjut lagi ya. Oke. Teknik rebound sendiri merupakan kenaikan harga saham yang terjadi dalam jangka pendek setelah harga saham mengalami koreksi atau penurunan yang cukup drastis. Jadi belum tentu Bapak Ibu rebound di sini bagus untuk saham tersebut, tapi kita hanya memanfaatkan momentum saja. Jadi ketika harga sahamnya turun, ya, ketika fase downtrend masih terus di saham tersebut, ya. Nah, ada pantulan sedikit, kita bisa manfaatkan momentum tersebut, tapi jangan kita hold atau kita ketika kita beli sahamnya, jangan kita hold terlalu lama, ya. Kalau sudah profit 5 sampai 10%, ya 5% aja deh, kita lepas. Karena kemungkinan fase downtrend-nya akan berlanjut lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kita hanya memanfaatkan momentum. Tapi bisa jadi juga rebound di sini titik pembalikan. Jadi yang tadinya downtrend bisa menjadi uptrend gitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Oh, mentor ini siapa ini? Oke, Mas Kelvin. Ya, sama-sama belajar ya. Hari Senin yang bagus dibeli apa? Oke, itu nanti kita cari bersama ya. Sudah ada yang mau ditanyakan mengenai teknik rebound? Lanjut. Oke, kondisi rebound sendiri dapat dilihat menggunakan dua analisa. Seperti yang kita tahu ada namanya analisa fundamental dan analisa teknikal. Oke, analisa fundamental ya bisa dilihat dengan menilai kinerja suatu emiten. Ya, ketika laporan keuangan keluar, yang tadinya laporan keuangan perusahaan tersebut buruk, minus minus kuartal, anggaplah kuartal 3 keluar, berubah jadi plus, ya. Nah, maka pasti ada pergerakan terhadap pergerakan yang signifikan terhadap harga saham tersebut. Yang tadinya mungkin downtrend akan berubah jadi uptrend. Seperti itu ya. Nah, lalu juga kita bisa menggunakan analisa teknikal untuk menilai reboundnya suatu saham, oke? Okay? Dan menggunakan indikator seperti candlestick, moving average, support and resist. Ya, support and resist di sini mungkin bisa kita gunakan menggunakan MACD ataupun stokastik. Ya, pakai indikator-indikator yang sederhana aja, Bapak Ibu. Ya, nah tapi khusus untuk edukasi hari ini, saya mau membahas spesifik tentang analisa teknikalnya.
ya. Kalau untuk analisa fundamentalnya ya kita tinggal nunggu aja laporan keuangan keluar atau berita BBM mulai turun kembali ya. Nah, jadi ada beberapa emiten yang mungkin diuntungkan seperti transportasi kembali diuntungkan atau lain-lain gitu ya. Jadi memang analisa fundamental ini kita tinggal nunggu berita aja gitu ya, berita yang keluar. Nah, tapi kalau analisa teknikal bisa kita analisis menggunakan data histori atau grafik yang sudah terjadi nih selama saham tersebut listing. Oke. Nah, ini saya kasih contoh satu indikator support dan resisten ya. Support sendiri di sini yang dimaksud area yang dibuat ketika harga sedang berhenti turun, berbalik naik. Oke. Resisten ketika area yang tercipta harganya berhenti naik, kemudian berbalik turun. Tadi saya ibaratkan bola basket ya, dipantul ke bawah, tembus lantainya, naik ke atas, sorry, nggak tembus lantainya, mantul, mantul dari lantai ya, ke atap, mantul lagi ke bawah, ke atap, mantul lagi ke bawah, ke atap, lantai, atap. Jadi mudahnya support ini kita sebut dengan lantai, resisten ini kita sebut dengan atapnya ya, Bapak Ibu ya. Ketika dia menembus apa namanya? Anggaplah nah sebagai contoh di sini resisten ya. Nah, ketika dia menembus atap, apa yang terjadi? Maka akan ada atap berikutnya, Bapak Ibu. Ya, anggaplah kalau rumah di lantai duanya, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau gedung ya lantai-lantai berikutnya, gitu. Bagaimana cara screening saham yang akan rebound berdasarkan teknikal Pak Jis dengan menggunakan HOTS? Nah, ini nanti akan saya bahas, Pak Hendra. Dikit dulu ya, Pak Hendra. Oke, ini sebagai contoh support resistennya ya. Jadi di sini juga bisa dimaksud bisa bisa kita apa? Bisa kita jadikan contoh. Kalau gambar yang saya buat di sini itu adalah pantulan atau rebound ya. Nah, ini nih Bapak Ibu. Ketika dia turun, rebound ya ke atas, turun lagi rebound ya, turun lagi rebound. Jadi bahasa di saham itu banyak, terutama di teknikalnya ya Bapak Ibu ya. Bisa dibilang pembalikan, pembalikan harga saham, bisa dibilang rebound saham, bisa dibilang reversal saham, reversal harga saham, itu semua sama. Nah, lalu kalau misalkan ada yang bilang konsolidasi, sideways, nah itu artinya harga saham itu bergerak di situ-situ aja, nggak ada perubahan yang signifikan, naik turunnya nggak signifikan, jadi stabil aja di situ harganya Bapak Ibu. Nah, itu tadi konsolidasi dan sideways ya. Waduh, saya disuruh nerawang nih. ISG kemarin kalah dengan volume besar. Oke, ini saya jawab deh. Ini saya jawab sekarang dari Pak Andi ya. Kenapa kemarin ISG merah lalu volume besar? Ini masuk ke analisa fundamental ya. Nah, uh, untuk berita luar itu memang lagi nggak bagus. Kemarin kalau nggak salah sebelum sebelum indeks kita open ya, nah di Amerika bursa AS itu sudah mengalami penurunan ya. Kalau nggak salah sudah ditetapkan kenaikan suku bunga deh. Nah itu yang menyebabkan eh, bursa Amerika turun ya, dan IHSG pun juga kena dampaknya. Nggak hanya IHSG, bursa-bursa Asia juga kena dampaknya kayak gitu. Kalau coba dicek saja, foreign kalau nggak salah net sell banyak ya kemarin ya. Dan memang saya share di grup, kalau setiap Jumat itu banyak apa yang melakukan aksi jual. Mereka mungkin melakukan take profit lah ya. Dan kalau kita lihat dari hari Senin sampai hari Kamis itu harga saham yang menggerakkan pasar ya, terutama IHSG naiknya cukup signifikan ya. Contoh saja yang paling gacor adalah Bank BCA. Oke, Bank BRI yang nggak terlalu lah. BRI.
BNI. Oke, di luar perbankan ada apa? ITMG, Adaro, PTBA, perusahaan-perusahaan batu bara, gitu ya. Dan ada banyak lagi nih apa dari sektor konsumer ya, walaupun sedikit ada pengaruhnya juga terhadap IHSG. ICBP yang ketika rilis laporan keuangan harga sahamnya langsung anjlok, tapi naik lagi di awal pekan kemarin ya. Unilever kayak gitu ya. Nah, Senin sampai Kamis ya sudah cukup lah naiknya. Jadi Jumat ketika IHSG turun dan volume penjualannya juga cukup besar, ya saya rasa wajar karena beberapa faktor tadi ya, karena faktor dari global yang negatif ya, sama memang Jumat itu banyak yang melakukan aksi jual. Pak Andi seperti itu. Lanjut. Oke, cukup. Ternyata materi saya cuma sampai situ saja. Nah, kita langsung masuk ke praktek ya, ke chartnya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hendra ya, cara screeningnya kita coba terawang kalau kata Pak Andi nih. Oke, saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu dibuka apa aplikasinya. Boleh melalui HP saja cukup. Kalaupun lagi di depan laptop, komputer, silahkan dibuka biar kita tahu nih screeningnya yang mudah seperti apa sih dengan menggunakan HOTS ya. 'Tunggu 5 menit, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Silakan dibuat pertanyaannya. Oke, Pak Gede, thank you informasinya ya. Tanggal 22. Ya, belum diumumkan kemarin ya. Tapi gejolaknya sudah mulai ada tanda-tanda nih kemarin nih. Iya, thank you Pak Gede. Mas Kelvin, ya. Oke, nanti kita langsung praktek. Kita cari momentumnya ya. Saya buka Hots dulu. Saham gorengan bisa dianalisa menggunakan teknikal, bisa saja Pak. Kalau memang apa ada faktor dari analisa fundamentalnya gitu. Kayak misalkan kan banyak sekarang contohlah Bumi ya. Bumi harga sahamnya murah cuma nggak bisa dikategorikan kalau dia itu gorengan karena sangat liquid Bumi ya. Nah, Bumi itu saham sejuta umat
harga sahamnya beberapa bulan terakhir ini naik yang cukup signifikan ya, dari saham Gocapan jadi sekarang sempat ke 200-an lebih ya. Nah, itu karena memang satu sisi batu bara lagi mengalami kenaikan ya, saham-saham batu bara, dan eh, faktor lainnya memang coba kita cek laporan keuangannya plus gitu. Jadi ya dia mengalami rebound di situ. Lalu untuk saham-saham yang lainnya, mungkin kita bisa percayai, saya pribadi juga demikian ya. Kalau misalkan saham-saham yang kurang liquid atau saham yang memang ada pengawalnya, istilahnya ada penghuninya. Nah, kalau misalkan saham tersebut ada penghuninya, biasanya memang grafik saham tersebut dibuat sedemikian cantik oleh penghuninya supaya kita para retail itu tertarik untuk membeli saham tersebut, ya gitu. Bisa seperti itu. Nah, cuma itu bukan jadi suatu ketakutan buat kita untuk membeli saham tersebut. Kalau saya pribadi malah saya ikut gitu ketika memang grafiknya sudah dibuat cantik oleh penghuninya. Nah, saya ikut. Nah, tapi nggak dalam jumlah banyak, karena kalau dalam jumlah banyak pasti penghuninya akan marah. Kayak gitu. Nah, ini bukan lagi mengenai analisa teknikal atau fundamental, tapi lebih ke analisa bandarmologi kayak gitu. Tapi saya pun juga setiap kali yang saya share ke grup-grup nasabah saya ya, terutama saham-saham gorengan itu saya ngelihat dari akumulasi brokernya ya. Setelah dari situ memang kalau ada broker A, B dan C yang lagi mengakumulasi saham tersebut, saya pasti melihat grafiknya. Saya pasti melihat grafiknya. Kalau grafiknya sudah terlalu tinggi, nggak akan saya share. Tapi kalau kenaikannya baru sekali, 2 kali, dan nggak yang tinggi-tinggi banget, itu pasti akan saya share gitu. Jadi grafik juga penting untuk saham-saham gorengan. Sebentar, saya mau buka notes dulu. Yes, masih jelas ya? Sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke teknikal, kalau Bapak dan Ibu yang sering login menggunakan PC ya, nah trading menggunakan PC, mungkin mau ganti tampilan backgroundnya, dan eh, setiap Bapak dan Ibu tidak menggunakan 5 menit aplikasi Mirai, pasti langsung ke logout gitu. Nah, caranya supaya nggak ke logout, di sini ya, klik setting bagian atas nih. Nah, lalu general di sini ada keterangan auto lock. Nah, di sini Bapak dan Ibu pasti di sini 5 menit ya. 5 menit atau 2 menit settingannya. Diubah saja 2 jam. Oke. Lalu klik apply. Lalu untuk settingan background putih, kalau Bapak dan Ibu merasa nyaman putih atau hitam, tinggal diganti aja. Kalau yang putih, klik yang ini ya, yang black frame. Klik apply juga, lalu klik OK. Nah, mengenai ini, kenapa kenapa aplikasi atau sistem Mirai Asset nggak bisa on selamanya? Dalam arti kalau
kalau kita nggak logout ya dia nggak akan logout kayak gitu. Di sini untuk keamanan data Bapak dan Ibu dan juga keamanan data Bapak dan Ibu supaya ketika Bapak dan Ibu tinggal ya nggak ada yang macam-macam terhadap aplikasi Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Dan juga supaya sistem nilai aset itu termaintain dengan maksimal gitu. Dalam arti ketika Bapak dan Ibu nggak menggunakan, nggak akan memberatkan pengguna lainnya gitu. Karena semakin banyak, biasanya kan semakin banyak yang login di aplikasi tertentu kayak gitu, maka kan akan mengurangi kinerja dari sistem ya. Nah, kalau bahasa IT-nya saya juga kurang paham. Oke. Nah, langsung kita masuk ke chart ya. Beginilah tampilan chart dari ngerai aset. Oke. Kalau mau menampilkan seperti ini, klik saja chart and news, multi chart, diklik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kalau ada tampilan seperti ini, ya, tinggal di close saja. Nah, ini yang ini supaya lebih jelas. Oke. Kalau mau nambah indikator, ya, ini saya hilangkan dulu indikator stokastiknya. Klik kanan, config indikator. Oke. Lalu klik aja langsung total. Pilih di sini indikator-indikator yang Bapak dan Ibu mau. Ya, kalau saya disuruh jelaskan satu persatu, saya juga kurang paham, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari semua ini saya hanya paham sekitar 5 aja. Dan yang saya gunakan mungkin cukup 2 saja, yaitu stokastik, 1, dan moving average. Di sini namanya price moving average. Nah, ini saya gunakan MA 10, 20, dan 60 saja. Oke. 120 dan 5-nya saya hilangkan, klik OK. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, maksudnya 10, 20, 60, 10 ini rata-rata pergerakan selama 10 hari ke belakang. Ya. Hitung 10 hari ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selama 10 hari MA 10, maka MA 10 semakin rendah MA, maka semakin dekat posisinya dengan candlestick. Ya, semoga bisa dipahami. Semakin besar MA-nya, maka posisi MA semakin jauh dengan candle. Bagusnya yang mana, Jis? Ya. Nah, kalau untuk pantulan itu biasanya kuat konfirmasi kuatnya itu ada di MA 60 Bapak Ibu. 60 hari ke belakang. Kayak gitu. Jadi ketika dia menyentuh MA 60 ya, itu biasa saya gunakan untuk swing trading ya. Ketika dia tembus ke bawah ya seperti ini, MA 60 berubah di atas, saya akan jual. Tapi kalau seperti ini nih Bapak Ibu ya, dia tembus MA 60 ke atas, lalu dia bertahan di MA 60, buy and hold sampai MA 60-nya berdekatan lagi dengan harga saham dengan candlestick-nya kayak gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya belum masuk ke teknikal pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum saya jawab. Lalu di sini saya buat stokastik ya. Saya buat stokastik yang mana yang dimaksud dengan technical rebound. Saya buat di sini nih rebound mantul dari lantai mantul ke atap ya. Di sini kita jual di atap, disuruhnya jual di sini. Nah, kalau sudah di atap gini, Bapak Ibu, kalau kita pakai stokastik, kita bingung nih, kita jual atau kita hold aja nih. Kalau stokastik suruh jual, tapi kok pada kenyataannya harga sahamnya masih naik gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, stokastik saya bilang sudah tidak bisa digunakan kalau sudah di atap sini. Kita bisa kombinasikan dengan indikator lainnya seperti kita pakai MA ya. Lalu kita bisa tambah MACD nantinya ya, Bapak Ibu ya. Kita jual dulu stokastik di sini, amankan profit ya. Tapi harga masih di sini nih stokastiknya. Belum turun lagi ke stokastik, tinggalkan, kita bisa pakai MACD atau kita perhatikan MA 60-nya. Nah, sangat kuat nih MA 60-nya Bapak Ibu. Kita sedikit terlambat menggunakan MA 60 ya, nggak apa-apa. Kita bisa beli di sini nih Bapak Ibu. Ketika closing pada hari itu, closing pada hari itu berada di atas MA 60. Konfirmasi kuat untuk harga sahamnya naik, mengalami kenaikan ya. Ternyata terbukti
hari berikutnya harga sahamnya juga naik walaupun dikasih turun lagi nih hari-hari berikutnya Bapak Ibu. Oke. Tapi MA60 konfirmasi kuat untuk dia merubah suatu tren dari tren turun menjadi tren naik ya, walaupun balik lagi ke tren turun. Oke, ini saya ambil contoh saham ICBP. Stokastik bisa sesuai ya di sini ya. Nah, karena MA60 stokastik bilang buy, tapi harga sahamnya flat atau saya bilang tadi sideways, tidak ada perubahan. Oke. Dan pada akhirnya di sini jatuh ke bawah. Ini karena laba bersih dari ICBP pas rilis mengalami penurunan yang cukup drastis, kalau nggak salah 40%. Kayak gitu. Jadi harga sahamnya turun. Kaget para investor panik jual. Gitu. Tapi gurih banget nih Bapak Ibu. Sekelas ICBP dikasih murah ya, dikasih langsung ARB, siapa yang nggak mau gitu ya. Nah, ketika kita beli naik lagi. Kayak gitu mudahnya Bapak Ibu. Stokastik sudah MACD suatu pantulan saham ya, mana nih saham-saham yang mengalami pantulan gitu ya, atau mengalami technical rebound gitu ya. Coba kita cek ICBP. Oke, nah bisa stokastik kita hilangkan. Oke, kita bikin support dan resisten sendiri Bapak Ibu. Oke, nah di sini di sebelah kanan layar ada keterangan nih, ada simbol-simbol nih, simbol garis dan lain-lain ya. Saya pakai untuk menentukan uptrendnya saham ICBP ini. Nah, ini perlu sedikit keahlian ya Bapak Ibu ya. Gampang, ketika Bapak dan Ibu sudah sering praktek, pasti dengan sendirinya akan paham. Oke, nah ini yang garis saya buat berwarna merah ya, uptrend ya, mengalami fase uptrend. Sebelum pada akhirnya ya dia, nah ini reboundnya malah rebound ke bawah, trend, oke, sekarang jadi downtrend. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah punya sahamnya, nggak apa-apa kita jualnya terlambat. Yang penting kita jual dulu aja, ya. Kita di sini bukan ini ya, tapi kalau kita sudah punya ya seharusnya kita jual dulu ketika melihat kondisinya seperti ini, gitu ya. Nah nanti kita kategorikan saham downtrend ya. Nah ini ada ICBP ya. Garis yang saya buat ini downtrend ya. Oke, tahu nih, ini beneran rebound atau enggak nih? Ya, beneran rebound atau enggak? Mungkin saja seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin seperti ini ya. Nah, tadi saya bilang di awal materi, ketika saham downtrend, ya, ketika saham downtrend, kita bisa manfaatkan momentum reboundnya. Seperti tadi di sini ya. Nah, sini lalu jual di sini, oke, mudah bicara ya. Setidaknya ketika kita lihat sudah ada tanda-tanda rebound, tanda-tandanya itu seperti apa? Candle-nya berwarna biru atau hijau ya, harga sahamnya naik pada hari itu, nggak cukup signifikan, nggak apa-apa, kita beli, besoknya kita jual. Nah itu kita manfaatkan momentum Bapak Ibu. Oke, di sini juga kita beli. Nah, oke, walaupun kita belinya di sini nggak masalah. Yang penting sudah ada tanda-tanda reboundnya juga nih Bapak Ibu. Kita manfaatkan momentum. Tapi tetap kalau saya nggak untuk saham swing ya, untuk akun trading saya itu cukup 5-10%, bahkan kadang 3% saya udah lepas, 1% pun saya udah lepas, tergantung dengan kondisi chartnya tadi. Ya, kalau Bapak dan Ibu di sini yang masuk grup saya, Pegas saya rekomendasi target 1.900 kena, udah saya langsung lepas gitu. Saya cuma profit 2%. Nggak apa-apa, padahal masih potensi ke 2.000, cuma saya lihat chartnya kurang menarik, ya udah lepas aja, amankan profit. Selalu saya bilang begitu ke nasabah-nasabah saya, yang penting sudah profit, amankan dulu aja. Perkara dia naik lagi, ya belum rezeki, masih banyak saham-saham lain. Oke, tadi lagi di sini Bapak Ibu, rebound, naik ke atas. Di sini kita jual dulu aja Bapak Ibu. Ya, kita nggak akan tahu kalau hari besoknya akan naik lagi buat garis support resistennya yang lagi downtrend, yang masih downtrend, ya nggak apa-apa, kita amankan profit dulu aja. Nah, ketika dia breakout, ya breakout itu dia menembus atap downtrendnya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda berbalik arah nih Bapak Ibu. Di sini cocok untuk kita beli. Nggak perlu di sini juga Bapak Ibu. Di sini juga nggak perlu, ya. Kita bisa gunakan MA60 untuk beli, ya. Walaupun bisa dibilang terlambat lah ya. Terlambat cuma nggak masalah. Yang penting, nah sekarang balik lagi, tujuan kita untuk swing jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek itu ya seminggu sampai 1 bulan kita lepas. Kalau saya sih 1 minggu paling lama, kalau nggak ada pergerakan saya lepas, kayak gitu.
Beda dengan akun investasi saya. Kayak gitu, mau harga berapapun ya simpen aja, mau dia di atas di resisten ya simpen aja. Yang penting ketika turun beli, ketika turun beli kayak gitu. Dan perusahaan tersebut masih membagikan dividen. Gitu ya, sedikit cerita dari saya. Oke, untuk technical rebound ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini saya kasih contoh saat di CBP. Saya coba cari saham lain ya, yang mungkin dia yang memang fase downtrend tajam. Hmm, sama apa ya, Bapak Ibu ya? Mungkin ada rekomendasi? Coba Unilever. Nah, ini teman Indofood nih. Oke, kita gunakan saham Unilever. Saya pakai chartnya yang monthly. M. M itu monthly. Oke. 2006 sampai dengan 2018 masa kejayaan saham Unilever. Oke. Nah, nggak usah Unilever deh ya. Ganti lagi yang lain. Gudang Garam. Gudang Garam. Nah, 2008 sampai dengan 2019 masa kejayaan Gudang Garam dari 3.000 perak sampai 100.000 pernah Bapak Ibu. Belum sempat 100.000 ke 23.000, 75% lebih. Ya, sangat mengerikan untuk Gudang Garam ini. Ya, ini salah satu porto investasi. Oke. Nah, tapi untuk Gudang Garam ini belum ada rebound yang berbalik arah ini ya. Maksudnya kita hanya bisa manfaatkan momentum doang di sini Bapak Ibu. Nggak bisa kita analisa. Coba tadi Unilever aja. Ini sama-sama konsumer. Jadi 2018 sampai dengan saat ini beberapa tahun terakhir ini memang konsumer kurang dilirik sama investor-investor ya Bapak Ibu ya. Investor melirik saham-saham teknologi dan pastinya perbankan yang nggak ada matinya gitu ya. Konsumer selalu tertinggal gitu. Tapi pasti nanti akan ada waktunya mereka menjadi penguasa pasar. Seperti kalau yang saat ini di luar perbankan sama teknologi, kita bisa lihat komoditas. Saat ini lagi gacor semua nih, mulai dari sawit, mulai dari dan batu bara, ya, paper gitu ya, dan yang lainnya gitu. Nggak masalah. Sekarang yang lagi tertinggal consumer dan properti. Mungkin Bapak dan Ibu punya sektor lainnya, consumer dan properti. Kalau kata investor kita, ya investor panutan kita, Pak Lo Kengkong, ya. Nah, saya mengutip kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Buy in bad news, sell in good news. Ya, kalau saya nggak salah bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita beli saat keadaan buruk, berita buruk terjadi. Kita jual saat berita baik terjadi. Ya, awal corona berita buruk, semua orang panik. Beli. Saya termasuk yang panik pada saat itu, panik jual. Ya, tapi nggak lama ngelihat BRI di 3.000 ya sikat. Kapan lagi BRI 3.000, BCA juga semua banyak banget ya. Cepat banget recovery-nya. Lalu yang terbaru ini ya, ketika komoditas-komoditas nih mengalami kenaikan ya seperti batu bara lah ya, harga sudah pada di atas semua. Saya masuk enggak gitu karena ini lagi good news-nya batu bara nih. Walaupun dia naik lagi, sorry saya nggak berminat itu saya pribadi ya. Mungkin saya jadi orang penakut untuk bagi berita bagus ini ya Bapak Ibu ya. Dan sektor-sektor energi yang saat ini lagi naik nih seperti emas gitu ya, sama gas. Oke, masuk BBTN dan Inco. Saya masuk Unilever dulu. Oke, Bapak Ibu. Unilever, saya ambil chart monthly-nya. Oke, downtrend nih, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini chart monthly-nya ya. Kita bisa manfaatkan momentum dulu nih Bapak Ibu di sini ya, si Unilever ini gitu. Belum ada tanda-tanda dia menguptrend gitu. Karena dari chart monthly-nya di sini untuk jangka panjang ya, ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalaupun kita pakai chart daily-nya ya, sebentar. Jadi 900. Nah, ini. Kalaupun kita pakai chart daily-nya sama, belum ada tanda-tanda pantulan. Sorry, kita hanya bisa melakukan di sini. Cuma untuk berubah arah menjadi uptrend jangka panjang belum.
masih uptrend jangka pendek aja nih yang sudah terjadi nih Bapak Ibu ya. Nah, saya gambarkan di sini. Oke. MA-nya juga MA60 secara daily itu sudah konfirmasi baik memang apa saat itu ya, bukan saat ini ya Bapak Ibu ya. Aduh, sorry. Nah, ini Unilever saya pasang. Nah, ini dia masih rebound jangka pendek nih. Masih momentum aja yang saya bilang tadi gitu. Ya, untuk swing secara mingguan sampai 1 bulan ya oke lah, Bapak Ibu. Cuma kalau untuk yang jangka panjang, ya wait and see dulu. Karena tadi kita lihat monthly-nya masih belum breakout ya, belum breakout jangka panjang, dan daily-nya juga 900 hari ke belakang juga belum breakout juga nih downtrend-nya gitu. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau untuk downtrend jangka pendeknya memang dia sudah tembus nih Bapak Ibu. Menarik nih. Ya, oke. Nah, tapi kalau yang di sini kita seperti ini, Unilever ini, kita bisa gunakan stokastik Bapak Ibu karena kenaikannya belum terlalu signifikan. Kenaikan atau penurunannya belum terlalu signifikan. Kita bisa menggunakan stokastik. Semoga bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dari Pak Hendra, saham yang dibeli untuk hari Senin apa yang bagus? Nah, coba nanti kita sama-sama cari. Pak Hendra. Nah, mungkin dari Pak Hendra ya yang mau saya jawab pertanyaannya. Screening saham yang akan rebound berdasarkan teknikal dengan menggunakan HODS. Oke, Pak Hendra, pertanyaan Pak Hendra nanti akan menjawab pertanyaan dari Om Ben. Lalu pertanyaan juga dari Mas Kelvin. Dan Pak Taryo tadi sudah. Oke, mungkin Inko dan BBTN juga akan terjawab. Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu sering menggunakan PC, laptop ya, untuk jual beli saham, untuk menganalisa saham, seharusnya Bapak dan Ibu di sini sudah cukup familiar dengan menu-menu yang ada di HOTS gitu ya. Menu-menu unggulan terutama Bapak dan Ibu. Saya pribadi setiap hari saya selalu menggunakan PC, tapi karena saking banyaknya menu-menu yang ada di Mirai Asset, ya mungkin saya hanya tahu sebagian saja nih Bapak dan Ibu. Tapi kali ini saya mau ngasih tahu menu unggulan dari Mirai Asset ya untuk kita screening nih ya. Kita screening mana saham yang mengalami technical rebound ya, mana saham yang mempunyai open sama dengan low berdasarkan candle ya. Intinya secara teknikal gitu. Jadi Mirai Asset punya robot di HOTS ini ya, screening langsung ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari 900 perusahaan, kita harus melihat chartnya ya. Kita langsung aja masuk ke menu unggulan dari Mirai Asset gitu. Oke, langsung aja. Untuk chart di sini kita gunakan chart menu yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sorry, ini saya pindahkan dulu. Oke, sip. Oke. Di atas, kanan atas Bapak Ibu, ada menu-menu unggulan. Top 10 ini apa? Dikepoin aja sendiri. Saya juga kurang paham. Kalau saya nggak ngecek, ya saya nggak paham gitu. Is it Finder apa? Is it Dex apa? Candle search, pattern search, ya. Nah, saya mau gunakan pattern search dulu nih, Bapak Ibu. Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Hendra, klik pattern search. Di sini ya, sebelah kiri layar Bapak Ibu sudah ditemukan saham-saham yang mengalami technical rebound atau sebaliknya atau terjadinya pola head and shoulder, pola W, pola M, pola-pola yang lainnya kayak gitu ya, yang Bapak dan Ibu paham yang sudah paham gitu ya.
Kita mau cari saham uptrend bisa. Nah, di sini muncul saham-saham yang sudah uptrend. Kita mau cari saham-saham yang downtrend juga bisa, di sini muncul. Oke. Yang mengalami technical rebound juga bisa di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan sesuai ya gambarnya ya. Ada beberapa saham, Head and Shoulder juga ada di sini ya. Oke. Pola W juga di sini ada ya, double bottom maksudnya di sini, oke, dan lain-lain Bapak dan Ibu. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, saya mau bahas untuk yang technical rebound Bapak Ibu. Nah, di sini ada berbagai pola nih, ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 pola ini yang akan kita bahas. Pertama yang ini yang kita cek. Coba kita cari saham, screening sahamnya ya dengan menggunakan pola ini. Oke, kita cek ada saham LAN. Belum. Oke. Si robot ya namanya juga robot ya Bapak Ibu yang masih ada manusia aja masih ada kurangnya apalagi robot ya Bapak Ibu ya. Oke, yang diciptakan oleh manusia gitu. Kita lihat kalau yang di sini LAN belum rebound lah ya, masih sideways ya. Nah, WH coba kita lihat. WH juga sama ya, belum rebound. Nah, coba periodenya kita perpanjang lagi. Ini kan 20 ya Bapak Ibu ya. Kita tambah lagi ke 60. 60 hari ke belakang Bapak Ibu. Oke. Kita gunakan 60 hari ke belakang. Apakah semakin banyak? Ternyata ada saham HOP di sini. Tapi sama, robotnya masih kurang jos nih. Oke. Lalu IGAR sama, INPS juga sama, nggak liquid, unik sama nggak liquid juga. Artinya untuk pola yang ini kita nggak temukan di saham-saham yang mengalami technical rebound. Oke. Lalu yang kedua ini kita cek nih Bapak Ibu. Oke. Nah, downtrend, sideways, uptrend, rebound ya. Downtrend, sideways, rebound. Di sini ada saham HOP sama, ternyata HOP enggak ya. INDR coba kita cek. INDR. Nah, ini masuk saham-saham liquid nih. Lumayan liquid nih INDR Bapak Ibu, walaupun harganya cukup mahal nih. Downtrend, lalu sideways. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau saham yang masih mengalami fase sideways, ya masih dalam fase sideways, harga sahamnya nggak berubah, ya masih di situ-situ aja. Biasanya kalau dari downtrend, sideways, itu biasanya akan uptrend, ya. Nah, coba Bapak dan Ibu bisa bisa cari sendiri teori yang saya sampaikan barusan. Ya, jadi oke lah untuk HOP dan INDR ini kita bisa masukkan watchlist. HOP termasuk saham gorengan. Ya, agak ngeri-ngeri sedep nih Bapak Ibu ya. Kalau mau masuk silakan masuk tapi jangan dalam jumlah banyak. Ya, si penghuninya atau pemilik sahamnya HOP ini mungkin lagi mengumpulkan sahamnya ya sebelum dia naikin harga sahamnya. Tapi jangan hanya untuk saham HOP ini ya Bapak Ibu ya, karena dia termasuk kategori gorengan dan kita kalau mau seperti penghuninya ngumpulin sampai nantinya meledak, boom kita jual. Kita nggak hanya ngelihat dari teknikalnya aja Bapak Ibu. Ya, bisa kita lihat juga dari fundamentalnya. Jadi kita merasa aman kalaupun kita ikut ngumpulin seperti penghuninya. Ya, ketika fundamentalnya bagus, laba bersihnya dia plus, bahkan bertumbuh, kita tenang. Pun harga sahamnya turun atau belum mengalami perubahan, nggak masalah. Yang penting kita tenang dulu nih. Fundamental bagus, nggak mungkin dong tahu-tahu langsung dijeblok ke 50. Kasih saya satu saham yang fundamentalnya bagus, tapi harga sahamnya gocap. Atau disuspend. Kayak gitu. Itu pasti akan saya beli. Untuk HOP ya. Jadi kita lihat juga fundamentalnya. INDR juga boleh kita lihat fundamentalnya. Dari sini periode 60 ini belum ketemu, kita ganti trend ya sama ya Bapak Ibu ya. Masih fase. Nah, sekarang yang benar-benar rebound nih Bapak Ibu. Oke, ini kita lihat ya bentukannya downtrend lalu rebound.
ada 5 saham di sini Bapak Ibu untuk periode 20 hari ke belakang. Bell, kita nggak ngerti sahamnya. Yang kita ngerti adalah Java, mungkin yang familiar banget ya. Java yang aman secara fundamental, bagi Nvidia juga oke ya. Nah, ini kita cek turun rebound. Nah, ini ya, 20 hari ke belakang turun rebound. Kita manfaatkan momentumnya. Gitu ya, walaupun sedikit lambat kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah begini, oke, nanti Java kita analisa. SEM coba kita lihat dulu. SEM juga menarik. Oke. Liquid juga lumayan. STTA belum ada reboundnya ya, masih sideways. Tinggalkan Java sama SEM nanti kita analisa. Oke. Lalu di sini V ya, dari downtrend ke uptrend. Oh, sorry. Ini tadi masih periode 20. Coba kita cek periode 60. Cis, apa bedanya 20 sama 60? Kenapa nggak pakai 30 sama 40? Ya, saya samakan, sebenarnya semua sama. Ya, tergantung dari karakter kita gitu. Saya samakan dengan MA yang saya gunakan. Saya gunakan 10, 20, dan 60. 10 mungkin terlalu pendek. Jadi saya gunakan 20 dan 60 periode ke belakang. Ternyata di sini ada saham BRAM sama saham Toys. Nah, saham Toys ya. Sedikit kurang liquid, gorengan, tapi oke lah, kita bisa analisa nih Bapak Ibu. Toys sama Java, Sam nggak usah lah ya. Toys Java dulu lah ya. P nggak ada nih, yang dari downtrend langsung uptrend nggak ada. 60 periode 60, periode 20 juga nggak ada. 30 Tefas. Nah, ini cakep nih. Tapi kurang liquid nih Tefas nih Bapak Ibu, dan lumayan terlambat juga. Walaupun ketika harganya menyentuh atau tembus nih di area sini nih, area berapa nih harganya? 4 ribuan. Ya, mungkin dia akan uptrend lagi nih. Masuk dalam jumlah dikit ya. Lotnya sedikit karena dia kurang liquid. Ya, silakan, nggak apa-apa. Cuma terlalu spekulasi, kalau saya sendiri no gitu. Untuk Tefas. Double bottom. 20 hari. Ada nggak yang 20 hari? Belum ada. Kalau yang 60 hari, sama. Si robot belum menemukan saham yang double bottom. Oke. Cukup. Tadi kita dapat saham Toys sama Java ya. Oke, kita analisa. Menjawab pertanyaan dari Pak, siapa tadi Pak? Sorry, saya Pak, dari Om Ben ya. Java kita cek ya. Java oke lah ya, secara laporan keuangan nggak perlu kita cek lagi lah ya. Nah, saya buatkan ini dulu nih, apa support dan resistennya. Oke. Java menarik untuk kita beli. Kenapa? Masih fase uptrend ya. Dan sekarang posisinya ada di support atau di lantai. Mungkinkah mantul? Mungkin saja. Mungkin tembus ke bawah? Mungkin juga. Nah, kita lihat di sini MACD-nya Bapak Ibu. Serem nggak nih? Oke. Kita lihat besok hari Senin, kalau harga sahamnya kuat bertahan di MA60, baik untuk Java ya. Tapi kalau masih berada di area MA60 di sini Bapak Ibu ya, di angka-angka ini ya bolehlah mulai dicicil ya, tapi tetap gunakan stop loss. Stop loss-nya di mana? Ketika tembus ini support yang sudah saya buat ini Bapak Ibu. Java menarik untuk dicermati, dibikin watchlist. Kalau saya pribadi Senin mungkin saya akan mulai koleksi, mulai nyicil ya, satu lot dulu gitu Bapak Ibu. Jangan langsung yang 100 lot, 1000 lot gitu ya. Ya satu lot dulu lah gitu. Titip sendal dulu kalau bahasa gaulnya. Ya, target di mana? Nih di sini Bapak Ibu. Santai aja untuk swing. Coba Bapak dan Ibu bisa gunakan stokastik juga untuk konfirmasi buy or sell-nya gitu ya. Sudah menarik belum nih secara stokastik? Gitu. Kalau saya pribadi lihat Java oke kan maksudnya dari 900 perusahaan kurang lebih ya 900 atau 800 gitu yang sudah listing di bursa, kita menemukan satu nih yang lagi dalam fase rebound gitu ya, sesuai dengan tema kita. Java menarik untuk dicermati. Lalu tadi ada Toys. Nah,
sebenarnya untuk saham Toys ini Bapak Ibu uh, nggak layak untuk, tapi ya oke lah, kalau untuk scalping scalping pendek-pendek mah boleh-boleh. Ini uptrend sedikit sedikit, walau kalau saya pribadi sih pasti untuk scalping aja, nggak berani saya simpan dalam jangka waktu lama. Mungkin maksimal 100 lot yang saya gunakan untuk Toys ini, dan maksimal pun 1 minggu. Kalau 1 minggu nggak ada perubahan atau bahkan ada penurunan, cut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus disiplin dengan tujuan trading kita. Oke, cukup sampai di sini Bapak Ibu. Ya, sudah terjawab semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Tadi dari Pak Kelvin juga sudah terjawab ya. Entry buy and sell-nya berdasarkan support dan resisten ya. Mudahnya beli di lantai, jual di atap. Bisa gunakan stokastik, bisa gunakan support dan resisten yang saya gunakan, yang saya bikin tadi. Terakhir dari Pak Taufik dan Pak Andi, Inco dan BTN. Coba kita cek BTN ya, uptrend jangka pendek. Oke. Uptrend secara jangka pendek. Nah, dia mau breakout nih tadi sih ya, lupa saya. Pak Taufik mah. Pak Taufik BTN mau breakout nih ya, tapi belum ada tanda-tanda. Candle terakhir merah, wait and see dulu untuk hari Senin ya. Kalau dia, kita nunggu aja di sini nih Pak Taufik. Kita nunggu di support uptrend-nya dia ya. Wait and see dulu untuk BTN. Tapi kalau Senin dia langsung lompat harganya dan menembus resisten, beli. Nggak apa-apa sedikit terlambat, yang penting kita aman. Lalu tadi ada info. Info juga kemarin sempat saya cek-cek nih. Menarik. Nah, ini di luar dari technical rebound ya. Resisten di sini, support di sini. Oke. Info sudah nutup gap-nya di sini dan di sini ya. Nah, ini sama ini ya. Sudah nutup nih ya. Jadi artinya ini masih di tengah-tengah sih. Karena bisa jadi dia turun ke bawah sini ke resistennya atau dia balik naik ke atas gitu ya. Saya pribadi juga wait and see Mas Andi untuk info ini ya. Untuk info wait and see dulu. Senin mungkin akan masih akan turun lagi info. Begitu ya Bapak dan Ibu. Semoga bisa dipahami. Berhubung waktunya sudah selesai, jadi saya juga harus mengakhiri edukasi hari ini.